Saya Dedeko. Ini adalah Asus Zenfone 9, handphone Android paling compact dan paling kenceng saat ini. Karena tidak ada brand lain yang bikin handphone compact lagi, cuman Asus saja. Dan ini memang telat banget Asus Zenfone 9 ini, karena memang ini Asus Zenfone 9 itu dipinjamin sama Asus. Dan memang kalau unit pinjaman itu digilir guys, jadi sistemnya antri. Dan sekarang baru kebagian. Tapi untungnya meskipun ini video yang telat banget, ya sudah pasti ada hal-hal baru yang ada di Asus Zenfone 9 ini. Pertama yaitu sekarang Asus Zenfone 9 ini sudah di Android 13. Dan kita akan coba cek apa saja yang baru dari Asus Zenfone 9 ini di Android 13. Dan bagaimana dengan performanya untuk benchmarknya jika dibandingkan dengan Android 12 yang sebelumnya. Jadi langsung saja nggak pakai lama, kita lihat Asus Zenfone 9 ini. Untuk pertama-tama saya mau kasih lihat untuk isi boxnya. Sudah pasti ada boxnya, ada kitab-kitab, ada hard case, ada handphonenya. Lalu sudah pasti dia mendapatkan charger. Dan poin lebihnya masih dikasih headset. Untuk charger ini sudah support 30 watt dan dia itu USB-C to USB-C. Jadi PD bahasanya. Jadi untuk isi boxnya seperti ini. Dan kita langsung lihat handphonenya. Untuk desainnya ini cakep banget. Ada dua buah kamera besar. Teman-teman lihat tuh desain kameranya itu, wah menurut saya ini menarik banget karena ini sudah pakai dua kamera, yaitu untuk wide dan ultra wide. Berbicara size, untuk Vivo T1 Pro 5G ini sudah terbilang compact kalau di tangan saya. Dan Asus Zenfone 9 ini lebih compact lagi. Jadi ini benar-benar enak banget guys ya. Dan ini adalah home screen-nya. Jadi Asus Zenfone 9 itu benar-benar kayak mirip-mirip stok Android banget ya. Dan di sini dia tuh pansel itu di pinggir seperti Realme. Dan kita akan lihat-lihat bentar. Begitu booting, dia itu posisinya sudah kepake sebanyak 24 GB. Makanya untuk free storage itu di 104 GB. Dan saat ini untuk Asus Zenfone 9 sudah di posisi Android 13. Di sini kelihatan banget ya Android 13. Dengan security patch-nya sudah di bulan Desember. Dan sekarang sudah awal Januari, jadi telat sebulan itu masih wajar. Untuk hal yang baru di Android 13 di Asus Zenfone 9, yaitu Asus kasih kalian opsi mau handphone kalian tampilnya seperti stok Android atau ada modifikasi dari Asus Zenfone 9. Di sini dia kasih lihat kayak misalnya untuk pengaturan audionya, volumenya, teman-teman mau tampil seperti Android stock atau dari Asus. Jadi ini sesuatu hal yang menarik banget guys. Karena kita bisa misalnya bosen dengan tampilan dari Asus, kita bisa pindah gitu ke tampilan seperti stok Android. Jadi kayak ada dua tampilan dan itu menurut saya itu sesuatu yang bagus gitu. Jadi Asus nggak benar-benar maksa kita pakai UI-nya dia. Di sini dikasih opsi gitu, teman-teman mau tampilannya seperti Asus atau Android stock. Lalu sekarang kita coba cek spek detail dari Asus Zenfone 9 ini. Di sini dia sudah Full HD+, touchscreen-nya FTSTS, sensor komplit ya, ada gyroscope, ada NFC juga, dan dia sudah pakai DDR5 dan sudah pakai UFS. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Chipset yang sama yang dipakai di Asus ROG Phone 6. Untuk screen-nya Full HD Plus 20:9 dan di sini untuk refresh sudah mencapai 120 Hz dan sudah pasti support HDR10 HLG HDR10 Plus. Ini poin lebih. Untuk unit saya ini adalah varian RAM 6128. Dan untuk storage saya juga ini mantep banget, 65.000 guys. Ini tinggi banget. Nah ini sudah pasti valid banget dia pakai iOS Pala 3. Teman-teman lihat aja itu second street dan wattnya itu melebihi 1 GB ya. Ini pasti kenceng banget guys. Di sini by the way kameranya dia pakai kamera sensor flagship yaitu dari Sony IMX766 50 megapiksel. Untuk baterainya 4300 mAh. Ini tergolong besar loh guys. Realme GT Master Edition itu baterai juga sama di 4300 mAh. Lalu saya juga sudah tes untuk benchmarknya di Android 13. Dan untuk skornya ini cukup bagus. Nggak beda jauh tapi ada peningkatan gitu. Ini single core di 1319, multi-core di 4322. Untuk ANTUTU-nya di 1.072.000 dan ini juga keterangan untuk CPU GPU-nya. By the way kalau ANTUTU itu harus pakai performance mode. Jadi dia kayak Asus ROG Phone 6 ada sistem mode-nya.
mau high performance, dynamic, durable, atau ultra durable. Di sini saran saya kalau teman-teman pakai handphone Asus kayak Asus ZenFone 9 ini, pakai ultra durable sudah sangat kenceng banget guys. Sayangi handphone kalian karena kalau pakai high performance mode itu handphonenya panas banget. Dan saya juga sudah tes untuk CPU throttlingnya. Di sini saya pakainya yang high performance mode. Makanya di sini untuk CPU throttle-nya bisa mencapai 75%. Tapi kalau pakai ultra durable itu dia bisa di 81% untuk throttle-nya. Jadi lebih stabil dibandingkan dengan high performance mode. Di sini yang paling gampang untuk melihatnya yaitu ketika cek wireless stress test. Di sini saya pakainya high performance mode dan teman-teman lihat aja untuk stability-nya itu di 56,8% guys ya. Ini benar-benar kacau banget. Dan teman-teman suhunya tuh dari 30 ke 50 derajat. Jadi ini panas banget guys ya. 50 derajat itu panas loh guys. Tapi kalau teman-teman pakai ultra durable, ini dia masih lumayan stabil. Cuman angkanya tidak sebesar seperti performance mode. 6000 dengan 9000 tuh selisihnya lumayan ya. Tapi stabil guys. Di sini bahkan bisa mencapai 86,2%. Dan untuk suhunya dari 28 naik ke 39. Mendingan lah ya. Lalu di sini untuk thaw sampling rate-nya di sini agak sedikit aneh. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai untuk memakai daily, tidak di dalam posisi gaming mode, itu dia di 120 Hz. Tetapi kalau misalnya teman-teman di posisi gaming mode, yaitu misalnya posisi kayak dimasukin ke dalam aplikasi Game Genie, gaming mode-nya Asus, dia untuk thaw sampling rate-nya langsung naik menjadi 240 Hz guys. Teman-teman lihat aja angkanya tuh ya, 242 Hz. Lalu kayak multitask gitu sudah pasti aman lah ya, karena ini adalah handphone flagship guys ya. Ini 10 jarinya juga mantep banget tuh ya. Lalu sekarang kita coba cek display dari Asus ZenFone 9 ini. Dan kalau teman-teman putar video HDR di YouTube, dia sudah pasti kebaca untuk HDR-nya karena dia ada HDR-nya. Untuk kualitas warna sudah pasti tidak ada komplainan guys ya, karena dia ini pakai layarnya itu dari panelnya Samsung guys. Jadi kalau buat nonton ini sudah pasti cakep banget. Handphone 8 juta mah nggak mungkin ada komplainan guys ya ketika nonton video pakai handphone ini. Lalu buat teman-teman yang pecinta Netflix, Asus ZenFone 9 ini sudah support sampai HDR10 HFVC. Jadi ini sudah pasti mantep banget ya, udah Full HD, udah gitu support HDR10. Jadi ketika nonton itu warnanya makin cakep. Di sini yang paling saya suka dari Asus ZenFone 9 adalah kualitas speakernya. Untuk kualitas speakernya ini benar-benar cakep banget guys ya. Pas pertama kali saya dengar, gila guys ya. Ini untuk jerninya udah mantap banget. Bassnya ini loh benar-benar berasa banget guys. Sekarang kita coba cek menu kamera dari Asus ZenFone 9 ini. Jadi dia tadi sudah saya bilang dia ada kamera wide sama ultra wide. Lalu di sini untuk perekaman videonya ini ada settingan, teman-teman harus lihat bahwa kalau set jadi hyper steady itu cuma sampai 140, 30 dan 60 fps. Dan ini kalau teman-teman lari-lari itu pasti sangat stabil banget. Tapi kalau teman-teman pengen 4K 8K itu di stabilisasinya itu di normal ya. Itu bisa sampai 8K 24 fps, 4K 60 fps. Dan ini benar-benar paket komplit banget guys ya. Udah gitu HDR on juga masih bisa. Jadi ini wah, untuk kamera depan juga bisa sampai 4K 30 fps. Jadi ini teman-teman yang suka ngevlog ini sudah pasti hal yang positif banget ini. Jadi kesimpulan sudah pasti memang tidak salah, Asus ZenFone 9 ini adalah handphone compact paling kenceng dan terbaik saat ini. Dan sudah pasti nanti saya akan coba tes performa gamingnya di posisi Android 13. Apakah makin stabil ataukah apakah ada kendala. Kita akan coba tes ya pas tes gaming. By the way, segini saja untuk ya unboxing singkat dan penampakan Android 13 di Asus ZenFone 9 ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat.
Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone compact.